Assalamualaikum. Halo semuanya. Kali ini saya akan membahas kelanjutan sebuah alur cerita novel, dengan novel yang berjudul Kaisar Naga. Jangan lupa buat teman-teman untuk like, komen, subscribe and share ya. Yuk, tanpa basa-basi lagi, kita lanjut ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, ada pancaran samar pada buah naga banjir. Dalam pancaran itu, naga banjir kecil samar-samar terlihat terbang, dan semburan aroma obat yang sangat kuat terus memancar, membangkitkan saraf orang. Jelas, buah Jiaoling belum sepenuhnya matang, tetapi sudah mendekati kematangan penuh. Ini juga alasan mengapa begitu banyak orang berkumpul di sini, tetapi belum ada yang bergerak. Buah roh naga belum matang sepenuhnya. Jika dipetik, efeknya akan sangat melemah, bahkan 1/10 dari efek obat dari buah yang matang sepenuhnya, dan tidak akan mampu menembus alam sama sekali. Tian Yun, ini kamu. Tiba-tiba, teriakan dingin terdengar. Di dekatnya, ada teriakan dingin, dan beberapa pemuda dari Sekte Pedang 10 Arah menemukannya. Suara itu keluar, mengguncang penonton. Lebih dari 50 anak muda menoleh dan memandang Lu Ming. Ini benar-benar Tian Yun. Dengan begitu banyak dari kita di sini, beraninya dia muncul. Mereka menatap Lu Ming. Lu Ming melihat sekeliling, mengetahui situasinya dengan jelas. Di sini, ada lebih dari 30 pemuda dari Sekte Pedang Xifang. Ada hampir 20 anak muda di General Star Hall, dan bahkan ada 3 Master 10 besar di aula luar. Tian Yun, dia milikku. Suara suram terdengar dari Sekte Pedang 10 Arah. Seorang pria muda berjubah biru melangkah keluar dan menatap Lu Ming dengan seringai. Kakak Sui Liuhen, mungkinkah kakak senior Sui Liuhen akan melakukannya sendiri? Tian Yun akan mati. Pemuda itu berjalan keluar, dan ada seruan dari Sekte Pedang Xifang. Jantung Lu Ming berdetak kencang. Dia ingat bahwa pemuda ini adalah salah satu dari 6 jenius yang memahami kekuatan di Sekte Pedang Xifang. Tian Yun, kamu benar-benar dibutakan oleh keserakahan. Kamu berani muncul di sini. Kamu mencari kematian. Lagi pula, jika kamu diselesaikan, kamu telah menyelesaikan tugas Penatua Qiyu. Sui Liuhen menatap Lu Ming, samar-samar berkata. Itu kata-kata penuh percaya diri, seolah-olah Lu Ming sudah menjadi gemuk di bibirnya. Beberapa murid dari Sekte Pedang Xifang memberitahuku ini sebelumnya, tapi sekarang mereka sedang dalam perjalanan. Lu Ming tersenyum acuh tak acuh. Apa, Tian Yun, kamu benar-benar membunuh murid lain dari Sekte Pedang Xifangku? Kamu sangat berani. Apakah kamu tahu bahwa kamu telah melakukan kejahatan keji? Teriak seorang murid dari Sekte Pedang Xifang. Konyol, Lu Ming hanya mengucapkan 2 kata dengan enteng. Selalu ada beberapa orang yang merasa nyaman dengan diri mereka sendiri, seolah-olah hanya mereka yang dapat membunuh orang lain, dan jika orang lain melawan, itu adalah kejahatan yang keji. Untuk orang seperti itu, Lu Ming terlalu malas untuk berbicara omong kosong. Tian Yun, tidak peduli apa, kamu akan mati jika menyentuhku. Wajah Sui Liuhen menjadi lebih suram, dan aura yang kuat keluar dari tubuhnya. Potensi air. Berhenti bicara omong kosong, seperti yang aku katakan sebelumnya, mari kita lihat siapa yang membunuh siapa. Lu Ming menunjuk tombak di tangannya, meledak dengan niat membunuh. Pada saat ini, aroma yang lebih kuat keluar. Semua orang terkejut. Buah Jiaoling akan matang. Tian Yun, biarkan kamu hidup sedikit lebih lama untuk saat ini, dan bunuh kamu setelah aku mendapatkan buah naga banjir. Sui Liuhen berkata dengan dingin, menatap buah naga banjir, memancarkan cahaya yang berapi-api. Selama dia mendapatkan buah naga banjir, dia akan mampu menembus tingkat ke-7 dari seorang seniman bela diri yang hebat dengan satu gerakan. Pada saat itu, di alam rahasia semut darah, dia tidak akan takut pada siapapun, bahkan Yang Zaitian, dia tidak akan takut pada saat itu. Berapa banyak telur semut darah yang bisa dia dapatkan saat memasuki sarang semut darah? Memikirkan hal ini, hatinya menjadi panas. Tingkat ke-7 dari seorang seniman bela diri hebat yang telah menembus alam rahasia semut darah tidak akan ditolak oleh alam rahasia semut darah. Orang-orang dari Hall of General Stars, jika Anda berani bergerak,
saya ingin tidak ada dari Anda yang keluar. Sui Liuhen menatap dingin ke semua orang di Hall of General Stars. Huff, tanda aliran air dan alam rahasia semut darah bukan milikmu, dan mereka yang melihatnya akan mendapat bagian. Seorang pemuda dari kuil Jiangxing berkata, dia adalah salah satu dari 10 master teratas di aula luar aula bintang umum. Selama dia mendapatkan buah naga banjir, dia akan dapat menembus ke tingkat ke-7 dari guru bela diri agung, dan kemudian dia tidak akan lagi takut pada orang-orang dari sekte pedang Sifang. Oleh karena itu, dia sangat kuat dan tidak mau mundur. Mencari kematian. Ketika aku mendapatkan buah naga banjir dan menerobos kultivasiku, aku harus membunuh semua sampah di balai bintang umum. Mata Sui Liuhen bersinar dengan cahaya suram. Mengaum. Tiba-tiba, sepertinya ada suara nyanyian naga di buah Jiaoling. Pada buah Jiaoling, kecemerlangan berkembang, dan semburan aroma obat menyebar ke seluruh penonton. Setelah beberapa tarikan napas, kecemerlangannya meredup, dan aroma obatnya juga memudar, menjadi tertahan. Buah roh naga banjir sudah matang. Jiaoling Guo adalah milikku. Sui Liuhen meraung, dan melompat keluar, seperti anak panah dari talinya, dengan cepat menembak ke arah buah Jiaoling. Desir, desir, orang-orang dari Istana Bintang Umum, dan orang lain dari Sekte Pedang Sifang juga bergegas menuju Jiaoling Guo. Keluar dari sini, teriak Sui Liuhen, meninju, permukaan danau meledak, kolom air terbentuk, dan meledak ke arah semua orang di Istana Bintang. Sial, beberapa master dari Star Palace bergabung untuk memblokir kolom air, tetapi tubuh mereka diblokir, dan mereka tidak dapat menahan diri untuk jatuh ke danau. Mereka menginjak danau dengan jari kaki dan menghentikan sosok mereka, tetapi tanda aliran air sudah menempuh jarak yang jauh ke depan. Beberapa sampah juga ingin menghentikanku. Jiaoling Guo adalah milikku. Sui Liuhen mencibir di dalam hatinya. Tapi saat berikutnya, dia tertegun. Sesosok menginjak kekosongan, melompati kepalanya, dan langsung menuju ke Jiaoling Guo. Tianyun, berhenti untukku, pengadilan kematian. Sui Liuhen meraung marah. Dia menginjak permukaan air, dan sosoknya berlari ke depan dengan kecepatan tinggi. Pada saat yang sama, dia mengayunkan telapak tangannya keluar, dan air danau di dekatnya didorong olehnya, dan sebenarnya pedang air kental, menusuk ke arah Lu Ming. Lu Ming bahkan tidak melihatnya, dan tombak panjang itu tersapu. Menabrak, menabrak, terdengar raungan, dan pedang air itu tidak patah, tetapi sosok Lu Ming dipengaruhi oleh kekuatan besar dan jatuh. Momentum airnya sungguh menakjubkan, terutama di danau ini. Hati Lu Ming tergerak. Haha, Lu Ming, jika kamu tidak memahami potensinya, kamu akan menjadi sampah. Hari ini, kamu akan mati. Sui Liuhen tertawa, dan pedang seperti air musim gugur muncul di tangannya. Ketika pedang itu diayunkan, air di danau secara alami mendorongnya untuk membentuk semburan air satu demi satu, bersama dengan energi pedang, meledak ke arah Lu Ming. Pemahaman, apa hebatnya itu? Lu Ming berkata dengan cibiran di sudut mulutnya. Apa masalahnya? Haha, apakah kamu iri? Kata Sui Liuhen di belakangnya, suaranya membeku. Karena saat ini, aura yang ringan namun sangat tajam tiba-tiba keluar dari tubuh Lu Ming. Potensi angin, bersenandung. Tombak Lu Ming bergetar, seolah embusan angin bertiup kencang, dan tembakan itu menyapu, dan tornado tiba-tiba meledak di danau. Bang! Kolom air yang ditembakkan oleh tanda aliran air langsung tersebar, dan tombak yang kuat meledak ke arah tanda aliran air. Sui Liuhen mencoba yang terbaik untuk menebas pedang, yang bertabrakan dengan tombak Lu Ming. Menabrak, badan tanda aliran air langsung disemburkan ke danau sehingga menimbulkan percikan air yang besar, dan tanda aliran air langsung disemburkan ke danau. Di belakang, murid lain dari Sifang Sword Sect dan murid dari General Star Hall tersentak dan mata mereka membelalak. Untuk sementara, sosok itu melambat. Menabrak, air danau memercik ke segala arah, dan bekas aliran air mengalir keluar dari danau, membuat gemuruh yang luar biasa. Momentum anginnya kecil, bagaimana Anda bisa mengolah momentum angin menjadi kesuksesan kecil?
Dia merasa baru saja looming momentum angin telah selesai dengan cara yang kecil, dan kekuatannya mencengangkan. Dan momentum airnya baru saja dimulai, dan dia masih jauh dari Xiao Cheng. Bukankah itu hanya kekuatan? Apa hebatnya itu? Apakah itu perlu dibicarakan sepanjang hari? Lu Ming berkata dengan ringan. Selama 2 bulan di lembah Kamikaze, tenaga angin Lu Ming meningkat sangat cepat. Hanya beberapa hari sebelum memasuki alam rahasia semut darah, kekuatan angin akhirnya menerobos dan mencapai alam Xiao Cheng. Ada perbedaan besar antara mencapai keberhasilan kecil dan tidak mencapai keberhasilan kecil. Wajah tanda aliran air memerah. Sebelumnya, dia memandang rendah Lu Ming dengan sikap memahami, potensi, dan sangat bangga. Tapi dalam sekejap mata, Lu Ming menamparkan wajahnya dengan kekuatan yang lebih kuat. Apa yang dia banggakan tidak layak disebut di mata Lu Ming, yang sangat memukul kepercayaan dirinya. Bunuh, ayo bunuh dia bersama. Sui Liuhen meraung dengan marah, Lu Ming, dia harus membunuh. Bunuh. Lebih dari 30 murid Sekte Pedang Xifang meraung, berlari melintasi danau, dan menyerang Fei Luming. Untuk seorang seniman bela diri dengan tingkat 3 atau lebih tinggi, tidak sulit untuk berjalan di atas air. Lebih dari 30 orang menembak bersama, dan kekuatannya sangat mengerikan di danau, tiba-tiba terjadi badai, dan ombak menyapu seperti tsunami. Di mata Luming, niat membunuh muncul, dan pistol penekan iblis itu menjentikkan. Segera, cici, lusinan cahaya senjata ditembakkan dengan keras. Lampu senjata ini, di bawah berkah angin, sangat cepat dan memiliki penetrasi yang menakutkan. Darah berserakan, jeritan berlanjut, dan dalam sekejap, lebih dari selusin pemuda dari Sekte Pedang 10 Fang dibunuh. Darah menodai danau. Bunuh. Lu Ming melangkah ke dalam kehampaan, bergegas ke kerumunan, seperti harimau ke dalam kawanan domba, tidak ada yang bisa mengalahkannya, dan dengan ceroboh memanen nyawa para murid dari Sekte Pedang Xifang. Tidak jauh dari sana, para siswa Istana Bintang berhenti, melihat pemandangan ini dengan wajah pucat. Ini, Tian Yun, bukankah terlalu kejam? Apakah kamu benar-benar berani membunuh murid-murid dari Sekte Pedang Xifang? Wajah Sui Liuhen juga menjadi pucat, dan dia berteriak, bunuh dia. Tapi sosoknya bergegas menuju Jiao Lingguo dengan cepat. Sui Liuhen, kamu tercela, teriak seorang murid dari Sekte Pedang Xifang. Sekte yang sama awalnya memiliki persaingan yang hebat, jadi tentu saja tidak mungkin untuk bersatu. Pada saat ini, Sui Liuhen memimpin dalam menyelinap pergi, dan ingin mengambil kesempatan untuk merebut buah Jiaoling, jadi mereka tentu saja menolak. Ayo pergi, ayo ambil buah Jiaoling juga. Buah Jiaoling adalah milikku. Murid Sekte Pedang Xifang yang tersisa segera meninggalkan Lu Ming dan berlari menuju buah Jiaoling. Jika kamu ingin datang dan membunuh, kamu bisa datang dan membunuh, dan jika kamu ingin pergi, bagaimana bisa begitu mudah? Lu Ming mencibir, sosoknya seperti Goshock menerkam, dan tombaknya ditarik keluar, murid-murid Sekte Pedang Xifang menjerit dan terbunuh di danau. Yang lainnya ngeri. Kaki Lu Ming sedikit di atas danau, dan sosoknya dengan cepat mengejar tanda aliran air. Saat ini, tanda aliran air sudah mendekati Jiao Lingguo. Hahaha, buah naga banjir adalah milikku sekarang. Selama aku melepas buah naga banjir, bersembunyi di dasar danau, dan memurnikan buah naga banjir, itu akan menjadi kematian Tian Yun. Mata Sui Liuhen melintas dengan cahaya dingin. Pada saat yang sama, warna kegembiraan menyala lagi, dan ketika dia meraihnya dengan telapak tangannya, energi sejatinya menyembur keluar, dan dia akan memetik buah roh naga. Menabrak. Pada saat ini, permukaan danau tiba-tiba melonjak, dan cakar raksasa yang dipenuhi duri menjulur dari permukaan danau, meraih bekas aliran air. Apa-apaan ini? Ekspresi Sui Liuhen berubah drastis, pedang menebas dan mengenai cakar raksasa, percikan api keluar, dan dia dikirim terbang oleh cakar raksasa. Sial, Sui Liuhen meraung, melihat lemak di mulutnya menghilang seperti ini, dia hampir memuntahkan darah dengan marah. Menabrak, permukaan danau bergolak, dan cakar raksasa lainnya ditembakkan,
kedua murid dari Sekte Pedang Sifang tertangkap basah dan secara naluriah merasa bahwa mereka sedang ditepuk menjadi Meatloaf. Sejak itu, hanya sekitar selusin murid dari Sekte Pedang 10 Arah yang berjumlah 30 ganjil yang tersisa, dan menderita kerugian besar. Hulala, danau itu bergelombang, dan benda-benda di bawah danau akhirnya mengungkapkan gambaran keseluruhannya. Itu adalah monster dengan panjang tubuh puluhan meter, ditutupi dengan paku, dan mulut yang tajam dan panjang. Trenggiling, mungkinkah itu Trenggiling? Teriak seseorang. Orang ini terlihat sangat mirip dengan Trenggiling. Jika dipikir-pikir, sangat mungkin alam rahasia semut darah membiakkan sejumlah besar semut darah, dan melahirkan Trenggiling yang memakan semut darah adalah hal yang wajar. Namun, ukuran Trenggiling ini terlalu besar. Trenggiling muncul, berteriak tajam, mengayu air danau, dan bergegas menuju Sui Liuhen dan yang lainnya. Anehnya, saat ini di belakang Lu Ming dan yang lainnya, danau itu bergelombang, dan Trenggiling lainnya muncul. Dua Trenggiling mengepung Lu Ming dan yang lainnya. Fiuh! Lebih dari selusin paku ditembakkan dari tubuh Trenggiling. Paku menembus udara, membuat suara siulan yang menakutkan. Sebuah paku ditembakkan ke arah Lu Ming, dan Lu Ming mengeluarkan tombaknya, membuat paku itu terbang. Sungguh kekuatan yang kuat. Lu Ming merasa lengannya mati rasa, dan kekuatan Trenggiling itu mencengangkan. Ini setidaknya monster 9 kali lipat tingkat ketiga. Lu Ming menilai, dia bisa menjatuhkan paku Trenggiling, tetapi yang lain tidak seberuntung itu. Cerita naik dan turun satu sama lain. Di Hall of General Stars, dua sisi dari fraksi pedang 10 arah, 12 orang terbunuh dalam satu gerakan, dan darah menodai permukaan danau. Pergi-pergi, sisa Istana Bintang Umum dan Sekte Pedang Sifang menjadi pucat karena ketakutan, mereka bahkan tidak peduli dengan Jiao Lingguo, dan berlari mati-matian ke pantai. Tapi bagaimana mungkin dua monster kuat yang setara dengan tingkat ke-9 dari seniman bela diri yang hebat bekerja sama untuk melarikan diri dengan begitu mudah? Beberapa mayat lagi tertinggal, dan pada akhirnya kedua belah pihak bertambah, dan hanya 8 orang yang lolos ke pantai. Begitu sampai di pantai, Trenggiling berhenti mengejar. Namun, ada pengecualian, dan itu adalah Lu Ming. Dia tidak bergegas ke pantai, tetapi bergegas ke Jiao Lingguo. Begitu dia bergegas menuju Jiao Lingguo, kedua Trenggiling menjadi lebih ganas, berteriak berulang kali, dan dengan gila membunuh Lu Ming. Cakar raksasa yang ditutupi paku terus mencengkeram Lu Ming. Desir, desir. Lu Ming menggunakan langkah voli secara ekstrim, seluruh tubuhnya tampak tidak berbobot, dan terus berkedip. Terkadang di danau, terkadang di udara, meskipun kedua Trenggiling itu mencoba yang terbaik untuk menghentikannya, mereka tetap tidak dapat menghentikan kemajuan Lu Ming. Wow, pada saat ini, sesosok tiba-tiba melompat keluar dari air di bawah buah Jiaoling, meraih buah Jiaoling dan melepaskannya. Sosok ini ternyata adalah tanda air, dia tidak terburu-buru ke darat sekarang, tetapi mengambil kesempatan untuk bergegas ke dalam air. Keterampilan yang dia latih, ditambah dengan kekuatan air, memiliki keuntungan besar di bawah air. Hahaha, buah naga banjir adalah milikku. Sui Liuhen tertawa terbahak-bahak di dalam hatinya, dengan ekspresi gembira di wajahnya, dan dengan pikiran, dia memasukkan buah naga banjir ke dalam cincin penyimpanan. Dia baru saja akan bergegas ke air untuk melarikan diri ketika lebih dari selusin ujung tombak yang sangat tajam menusuknya. Ingin mengambil buah Jiaoling, itu ide yang bagus. Lu Ming mencibir, tubuhnya berkedip, dan dia mendekati tanda aliran air. Tianyun, sial, tanda aliran air meraung, dan buah Jiaoling dipetik, yang juga membuat kedua Trenggiling itu geram, memutar tubuh mereka dan menembakkan puluhan paku. Begitu tanda aliran air terbentuk, ia akan menyelam ke dalam air. Tapi saat ini, di bawahnya, ekor berduri ditarik ke atas. Itu adalah ekor Trenggiling. Tianyun, keluar. Tanda aliran air tidak memiliki cara untuk mundur, mereka hanya bisa bergegas ke atas, pedang perang menebas, dan pedang air mengembun dan menebas ke arah cahaya tombak Lu Ming. Meski tanda aliran airnya kuat, tapi menghadapi Lu Ming, tidak ada bandingannya sama sekali.
Pedang air yang dia padatkan dan energi pedang yang dia tebas dihancurkan oleh cahaya tombak Luming. Puff! Ada beberapa luka lagi di tubuh Sui Liuhen, dan darah terus mengalir. Sui Liuhen berteriak, mati-matian menghindari serangan terenggiling itu. Namun, tombak Luming datang dalam sekejap. Menabrak. Tanda aliran air itu seperti bola karet, meledak, dan garis darah bertebaran di sepanjang permukaan danau. Dia menjerit sengsara, setengah dari tubuhnya hampir meledak, dan satu tangan menghilang. Luming melangkah maju dengan niat membunuh di matanya, mengejarnya. Tidak, Tian Yun, kamu tidak bisa membunuhku. Aku seorang jenius top dari Sekte Pedang Xifang, jika kamu membunuhku, kamu tidak akan berakhir dengan baik. Sui Liuhen hampir ketakutan dan berteriak. Namun, mata Luming tegas dan dia tetap tidak tergerak. Sui Liuhen hampir putus asa, dan berteriak, Tian Yun, biarkan aku pergi. Tolong biarkan aku pergi, kamu ingin buah roh naga, aku akan memberikannya padamu, aku akan memberikannya padamu. Buah roh juga milikku. Suara Luming acuh tak acuh, dan tombak itu berubah menjadi kilatan cahaya dan ditembakkan. Tidak, teriak Sui Liuhen, tetapi saat dia berteriak, Luming menembak tenggorokannya. Tanda aliran air, mati. Luming mengeluarkan energi aslinya, menyedot cincin penyimpanan tanda aliran air, dan memasukkannya ke kuil tertinggi. Tentu saja, esensi dan darah bekas aliran air juga tertelan. Saat ini, dua terenggiling juga datang untuk membunuh Luming. Sosok Luming melintas, menghindari serangan kedua terenggiling tersebut, dan berlari menuju pantai. Tidak, ayo pergi. Di pantai, murid-murid yang tersisa dari Sekte Pedang Xifang menjadi pucat karena ketakutan, berbalik dan lari. Jejak aliran air semuanya terbunuh, dan mereka tetap tinggal. Bukankah mereka ingin mati? Ayo pergi. Masih ada beberapa siswa dari Aula Jenderal, dan beberapa dari mereka bahkan salah satu dari 10 master teratas di aula luar. Tetapi saat ini, mereka memandang Luming dengan ngeri, dan mereka tidak berani tinggal, dan berbalik untuk melihat jauh lari. Mereka takut Luming akan menjadi gila, jadi mereka membunuh mereka juga. Luming berjalan di atas ombak, tidak peduli bagaimana kedua terenggiling itu menerkam, mereka tidak bisa menyentuh sehelai rambut pun darinya. Sayang sekali ada dua, jika hanya ada satu, aku ingin bertarung. Luming berbisik. Dengan kekuatan tempurnya saat ini, dia sangat ingin melawan salah satunya, tapi dua, lupakan saja, agar tidak membuang waktu. Luming melompat ke danau, menyingkirkan semua cincin penyimpanan murid Sekte Pedang Xifang yang tewas dalam pertempuran, dan murid Istana Bintang, dan pada saat yang sama, menelan darah mereka. Aku tidak akan bermain denganmu lagi. Setelah mencari semuanya, Luming tertawa panjang, dan tubuhnya naik ke langit seperti angin, melesat ke ketinggian 100 meter, berjalan di udara, dan datang ke pantai. Dua terenggiling menjerit, tapi akhirnya gagal mengejar. Setelah itu, Luming berbalik dan pergi. Setelah 50 mil, dia berhenti, dan sebuah cincin penyimpanan tersangkut di tangannya. Cincin penyimpanan ini persis seperti tanda aliran air. Luming tidak sabar untuk melihatnya, dan benar saja, Jiao Lingguo berbaring diam di ring penyimpanan. Dengan gerakan tangan, buah roh naga muncul di tangannya, memancarkan aroma obat yang kuat. Luming menyesap, dan merasa bahwa dia berlari sedikit lebih cepat dengan seluruh energinya yang sebenarnya. Sungguh efek obat yang kuat. Mata Luming bersinar. Segera, tanpa ragu, dia menelan buah naga banjir dan mulai memurnikannya. Energi buah Jiaoling sangat menakutkan, begitu ditelan di mulut, berubah menjadi energi yang sangat besar, mengalir ke anggota tubuh dan tulang. Luming mengoperasikan Battle Dragon True Art dan menyempurnakannya dengan seluruh kekuatannya. Luming melancarkan serangan di lantai 4 Zanlong Zhenjue dengan seluruh kekuatannya. Awalnya, untuk menyerang lantai 4 diperlukan 6 jenis bahan alami yang sangat berharga dan harta bumi, dan lebih dari selusin bahan pembantu diperlukan, tetapi sekarang tidak diperlukan, satu buah roh naga sudah cukup. Dengan penyempurnaan Jiao Lingguo, energi sebenarnya dari Zanlong Zhenjue terus dipadatkan dan diperkaya. 2 jam kemudian, tubuh Luming bergetar,
dia membuka matanya, dan mau tidak mau melolong panjang, seperti nyanyian naga. Untung ada di Supreme Temple, kalau di luar pasti menyebar puluhan mil. Zanlong Zhenjue, lantai 4, terobosan. Lu Ming perlahan mengangkat tangan kanannya, dan dengan lembut meremasnya, udara di telapak tangannya dipegang oleh Lu Ming, membuat suara ledakan berderak. Kekuatan dan konsentrasi Ki sejati adalah 5 kali lipat dari prajurit biasa, sangat kuat. Merasakan Ki sejati yang melonjak di tubuhnya, Lu Ming memiliki senyum puas di sudut mulutnya. Sekarang, mari kita lihat panennya. Lu Ming mengeluarkan banyak cincin penyimpanan, dan setelah menghitung, ada 42. Ini adalah cincin penyimpanan yang ditinggalkan oleh para jenius tingkat ketiga atau lebih dari seniman bela diri hebat. Hal-hal di dalamnya membuat Lu Ming sangat menantikannya. Buka satu persatu dan hitung. Akhirnya, dia menyortir semua barang dan menumpuknya di depan Lu Ming. Ada tumpukan kecil berbagai ramuan, tetapi kebanyakan tidak terlalu maju. Semua jenis ramuan dikemas dalam botol batu giok, ditumpuk dalam tumpukan, dan harganya pasti sangat mahal. Ada juga berbagai biji, bahan monster, senjata spiritual. Lu Ming memilahnya. Selain itu, ada tumpukan uang kertas yang jumlahnya mencapai ratusan juta tael, jumlah yang sangat besar, bahkan jika itu adalah kristal roh, bisa puluhan ribu. Yang paling mengejutkan Lu Ming bukanlah ini, tapi kristal roh dan telur semut darah. Ling Jing, senilai lebih dari 80.000 yuan, mengisi beberapa kotak besar. Ada juga 536 telur semut darah. Saya tidak tahu berapa banyak yang didapat Lu Ming hari ini. Hahaha, sumber daya ini cukup untuk saya gunakan untuk sementara waktu. Di platform ketiga ini, kumpulkan orang untuk melawan saya. Dengan peningkatan basis kultivasi, semakin banyak kristal roh yang dibutuhkan. Untuk saat ini, saya akhirnya tidak perlu khawatir tentang itu. Lu Ming tertawa keras. Di platform ketiga, sosok dengan kekuatan tempur yang persis sama dengan dirinya dipadatkan. Ketika Lu Ming adalah seorang seniman bela diri di tingkat pertama, dia membutuhkan 9 kristal roh. Tetapi dengan peningkatan basis kultivasi Lu Ming, semakin banyak kristal roh yang dibutuhkan. Tingkat kedua dari seniman bela diri yang hebat membutuhkan 18 yuan, dan tingkat ketiga dari seniman bela diri yang hebat membutuhkan 36 yuan, terus berlipat ganda. Sekarang budidaya seniman bela diri Lu Ming berada di tingkat kelima, biayanya 144 yuan untuk memadatkan angka itu. Ini benar-benar terlalu boros, satu kali, hanya 6 jam, harganya 144 yuan, dengan peningkatan tingkat kultivasi, akan lebih banyak yang dibutuhkan, bagaimana orang biasa bisa membelinya. Dalam beberapa bulan terakhir, Lu Ming telah menghabiskan ribuan kristal roh hanya untuk mengumpulkan orang dan melawannya. Tanpa suplemen ini, kristal roh di tangan Lu Ming tidak akan bertahan lama. Itu masih merampok orang lain. Sumber daya datang dengan cepat, jauh lebih cepat daripada mendapatkannya melalui kerja keras. Lu Ming menghela nafas, menjara orang lain. Tiba-tiba, mata Lu Ming berbinar. Ya, penjarahan. Karena anggota sekte pedang Sifang akan membunuhnya, mengapa dia harus bersikap sopan? Haha, oke, ayo lakukan seperti ini. Aku akan menunggu mereka di sarang semut darah. Bertekad untuk memperhatikan, Lu Ming tertawa, meninggalkan kuil tertinggi, dan menuju ke pusat alam rahasia semut darah.